warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Im dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Im akan menjelaskan sifat bilangan berpangkat positif, yang mana sifat bilangan berpangkat positif ini adalah lanjutan dari bilangan berpangkat kita pada pertemuan minggu yang lalu. Sifat bilangan berpangkat positif ini ada beberapa sifat, yaitu perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, perpangkatan bilangan berpangkat, perpangkatan bentuk perkalian, perpangkatan bentuk pembagian. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perkalian bilangan berpangkat dan pembagian bilangan berpangkat. Sifat kita bahas yang pertama ya anak-anak. Yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat, di mana sifat perkalian bilangan berpangkat ini dirumuskan atau dituliskan bentuk umumnya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi jika ada bilangan berpangkat dikalikan, maka hasilnya adalah pangkat dari bilangan berpangkat itu kita tinggal menjumlahkan saja. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh yang pertama yaitu 2 pangkat 2 sudah memenuhi bentuk umumnya dikali 2 pangkat 3 sama dengan, kita tinggal menjumlahkan dari pangkatnya. 2 pangkat 3 tambah 2 ketemu 2 pangkat 5, hasilnya 32. Kok bisa ketemu 32? 2 pangkat 5 ini kita uraikan menjadi bentuk perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, sehingga hasilnya diperoleh 32. Contoh yang kedua, 2 pangkat 4 sudah sesuai dengan bentuk umumnya dikalikan 8. Loh, kok tidak sama dengan bentuk umumnya? Maka bagaimana? Yang bukan bentuk berpangkatan, 8 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 8 kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 3, sehingga soal ini sudah sama seperti bentuk umumnya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, sehingga kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, yaitu 4 tambah 3 ketemu 2 pangkat 7. Hasilnya sama seperti soal nomor 1 tadi, 2 pangkat 7 kita uraikan menjadi bentuk perkalian berulang. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, hasilnya diperoleh 128. Untuk sifat perkalian bilangan berpangkat ini harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu syarat yang pertama, bilangan pokok atau basisnya harus sama ya. A-nya ini harus sama. Jika tidak sama, maka sifat perkalian bilangan berpangkat tidak berlaku. Dan operasi hitungnya harus perkalian. Nah, seperti hal yang Bu Im katakan barusan, kalau operasinya tidak perkalian, nah ini contohnya penjumlahan, maka tidak berlaku contohnya 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3
tidak berlaku. 2 pangkat 2 ditambah 2 ini tidak berlaku. Bagaimana anak-anak? Bisa kita lanjutkan? Jika ada pertanyaan, silahkan Bu Im tunggu di grup tanya jawab. Anak, kita lanjutkan ke sifat pembagian bilangan berpangkat ya. Untuk sifat pembagian bilangan berpangkat, pembagian yaitu kebalikan dari operasi hitung perkalian. Jika tadi pada perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan, maka untuk pembagian pangkatnya dikurangkan dengan syarat A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan contoh soal. Yang pertama 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 3. 7 kurang 3 hasilnya ketemu 4. Diuraikan sehingga 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 hasilnya ketemu 16. Untuk contoh yang kedua yaitu 2 pangkat 9 dibagi dengan 64. Perhatikan dengan bentuk umumnya, apakah 64 sudah memenuhi bilangan berpangkat? Ternyata tidak. Maka 64 kita ubah menjadi bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 6. Jika sudah kita ubah, maka kita tinggal mengurangkan bilangan pangkatnya atau eksponennya sehingga diperoleh 2 pangkat 9 dikurangi 6 ketemu 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sama halnya seperti dengan sifat perkalian, untuk sifat pembagian juga harus ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Sama. Bilangan pokok basisnya harus sama dan hanya berlaku pada operasi pembagian. Ya anak-anak, demikian penjelasan yang bisa Bu Im sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak silakan boleh bertanya di grup tanya jawab atau di grup diskusi. Bu Im tunggu ya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Bu Im akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.